tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya apakah sudah berdoa? Belum. Oke, kalau begitu Ibu minta Fahri pimpin doanya ya. Baik, Bu. Duduk siap. Doa mulai. Amin. Semoga pelajaran hari ini kita makin semangat ya. Oke, sebelum kita mempelajari pelajaran setelahnya, Ibu yang bertanya kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang sholat. Tentang sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Doa. Kalau sholat wajib itu ada berapa ya? 5. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Masih ingat berarti ya pelajaran kemarin? Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kenapa sih kita harus belajar atau tahu mengenai Nabi Yusuf? Yang pertama, supaya kita tuh meyakini bahwa adanya Nabi Yusuf itu adalah nabinya Allah. Yang kedua, supaya kita paham bahwa ada keteladanan dalam diri Nabi Yusuf. Dan yang ketiga, supaya kita dapat menceritakan lagi kepada kakak, kepada ibu atau teman-teman yang lain tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum itu, ibu ingin tanya, siapa nama ayah Nabi Yusuf alaihissalam? Ayah tahu? Nabi Yakub, Bu. Nabi Yakub, betul, hebat Fahri. Lalu, apa mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam? Punya wajah yang tampan. Mempunyai wajah yang tampan. Ada lagi? Selain tampan, apa lagi? Ya, tampan sama gak bisa. Oke, kalau begitu kita akan belajar mengenai mukjizat Nabi Yusuf juga. Oke, baca setelah ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka Ala ikhwatika fayakidu laka kaida. ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana li insani aduwwum mubin. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka
kama atammaha ala abawaika wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. inna rabbaka alimun hakim. Kita baca bareng-bareng artinya. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Panjang ya? Oke, ini adalah terjemahan dari surat Yusuf dari ayat 4 sampai ayat 6. Maaf, ini ayat 5. Nah, di sini ada sekilas cerita dari kisah Nabi Yusuf. Oke, yang pertama adalah Nabi Yusuf dulu. Sebelum ibu memulai cerita, kita perkenalkan dulu kepada tokoh-tokohnya ya. Tokoh yang pertama adalah ini. Ini adalah Nabi Yusuf saat masih kecil. Ini Nabi Yusuf saat masih kecil. Ingat ya. Yang kedua, ini adalah Nabi Yusuf saat sudah dewasa. Yang ketiga, ini adalah ayah Nabi Yusuf. Siapa tadi? Kata Fahri? Nabi Yakub. Lalu ini ada yang tahu ini siapa? Kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Kakak-kakaknya ada berapa? Ada 10, betul. Yang ini namanya raja. Raja dari suatu negeri. Siapa ini? Raja. Dan yang terakhir adalah ini namanya Bunyamin. Siapa? Bunyamin. Bunyamin itu adalah adiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, kita mulai ceritanya ya. Kira-kira kalau dari gambar ini apa yang kalian bisa lihat? Lagi melihat bintang, lalu bulan, ada matahari. Oke, bagus semuanya. Berarti analisanya sudah bagus. Yang pertama, baik, kita mulai dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki kemampuan untuk mentafsirkan mimpi. Betul tadi kata Golia bahwa Nabi Yusuf adalah nabi yang paling tampan atau nabi yang tampan.
Dia terkenal dengan Nabi tampan dan suka atau bisa menerjemahkan sebuah mimpi. Nah, suatu hari saat ibunya Nabi Yusuf meninggal, kasih sayang ayahnya Nabi Yusuf siapa tadi? Nabi Yakub. Akhirnya karena ibunya Nabi Yusuf meninggal, kasih sayangnya ayahnya Nabi Yakub itu atau ayahnya Nabi Yusuf itu makin dalam, jadi sangat perhatian sama Yusuf. Nah, karena terlalu perhatian sama Yusuf, akhirnya membuat saudara-saudaranya, saudara tirinya kesal, iri, dengki, kesal. Akhirnya saat Nabi Yusuf bermimpi, nih ini adalah mimpinya Nabi Yusuf, yaitu melihat apa? Melihat bintang, bulan, matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Langsung pas satu mimpi kayak gitu bangun dan bilang, ayah, tadi malam aku bermimpi melihat bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadaku. Lalu apa yang dikatakan oleh ayahnya? Ayah berkata, wahai Yusuf, janganlah kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena ditakutkan setan itu akan mengganggu atau membisikkan hal-hal yang buruk supaya kakak-kakakmu itu mencelakai kamu. Akhirnya Nabi Yusuf tidak ceritakan kisah itu ke siapapun, hanya kepada ayahnya saja. Lalu suatu hari karena saking kesalnya kakak-kakaknya ini, saking irinya, mereka lihat apa yang dilakukan? Mereka tuh bingung, mereka diskusi apa yang harus kita lakukan ya kepada Yusuf. Aku udah kesel banget nih, udah dengki. Akhirnya mereka berencana untuk membuang Nabi Yusuf kemana? Sumur. Nah, lalu mereka langsung izin. Ayah, kata ayah ini, kenapa? Ayah, kami ingin bermain ke hutan. Kami ingin mengajak Yusuf ya. Tapi kata ayah, jangan, banyak serigala, nanti Yusuf dimakan serigala. Tapi kata kakaknya, enggak kok ya, kita jagain kok ya. Tapi setelah diskusi debat, ya sudah boleh. Akhirnya kakak-kakaknya Nabi Yusuf membawa siapa? Yusuf ke hutan. Bukannya diajak main, tapi Nabi Yusuf diapain? Dimasukin ke sumur. Kata Nabi Yusuf, tolong, tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka langsung pergi meninggalkan Nabi Yusuf. Selanjutnya, nah sebelum diselamatkan, mereka datang ke mana? Ke rumah. Laporan, ayah, Yusuf dimakan sama serigala. Tadi benar, tadi dimakan. Ini buktinya. Dikasihlah baju yang berlumut darah. Ayah harus percaya pada kami, kata kakak-kakaknya. Tapi Nabi Yakub atau ayahnya Nabi Yusuf bilang apa? Hanya kalian yang tahu kebenarannya dan aku hanya bisa pasrah kepada Allah. Akhirnya Nabi Yakub pasrah bahwa Yusuf telah meninggal dimakan serigala. Lalu saat sedang berdiam diri, sudah capek minta tolong, Nabi Yusuf diam. Lalu ada para saudagar atau pedagang ya. Pedagang itu mengambil air di dalam sumur. Saat mau diambil, tiba-tiba timbangannya keluarlah Nabi Yusuf. Mereka kaget, wah ada seorang anak, mari kita bawa dan kita jual. Karena pada zaman itu menjual orang itu masih boleh, menjual budak itu boleh. Makanya mereka dibawa atau Nabi Yusuf diselamatkan dan dijual kepada saudagar kaya atau penguasa negeri itu. Nabi Yusuf pun selamat dan diasuh sampai dewasa. Pada suatu hari Nabi Yusuf itu difitnah dan dimasukkan kepada penjara, masukkan ke penjara. Nah, lalu suatu hari, ini siapa tadi kata ibu? Siapa yang ini namanya? Raja. Raja itu bermimpi. Mimpinya apa? Ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Akhirnya raja bingung, apa ya artinya? Nanya ke sini, nggak puas. Nanya ke sini, katanya nggak ada arti. Nanya kemana-mana, semuanya nggak ada yang tahu. Nah, setelah itu ada seorang pelayan yang bilang, Raja,
Raja, saya tahu ada yang namanya Yusuf, dia bisa mentafsirkan mimpi, tapi dia lagi ada di penjara. Akhirnya Yusuf ini dibawa ke raja. Langsung ditanya, apa tafsir mimpiku wahai Yusuf? Kata Yusuf ini, tafsir mimpiku adalah kamu harus menanam atau terus menanam selama 7 tahun. Lalu setelah itu kamu harus simpan bahan atau hasil dari panennya, jangan dimakan semuanya. Nah, kenapa? Karena akan datang 7 tahun kekeringan sehingga tidak ada pangan. Akhirnya setelah itu raja, oh benar, ternyata kamu tafsir kamu sepertinya benar. Maka aku akan kamu menjadi menjadi menteri keuangan. Akhirnya yang tadi di penjara, yang karena difitnah, akhirnya menjadi menteri keuangan. Dipercaya menjadi menteri keuangan. Nah, setelah itu ternyata benar kalau 7 tahun masa pertanian, tiba-tiba datang 7 tahun masa kekeringan. Lalu banyak yang datang kepada istana untuk meminta makanan, menukarnya dengan barang-barang berharga. Dan kalau negara itu gak kekeringan karena mereka udah punya stok makanan atau stok makanan pokoknya. Lalu karena di seluruh negeri itu kekeringan, datanglah siapa ini? Saudara Nabi Yusuf datang ke istana untuk menukarkan barang-barangnya, makanan untuk ditukarkan dengan makanan. Nah, tapi mereka itu tidak kenal dengan ini siapa. Tapi Nabi Yusuf kenal, mereka adalah saudara-saudaraku yang membuang aku ke sumur. Akhirnya diajaklah ngobrol tuh sama Nabi Yusuf, ditanya tentang keluarganya, ditanya tentang bagaimana kehidupan mereka ini. Tapi mereka belum sadar ya kalau ini tuh adalah Nabi Yusuf. Akhirnya kata Nabi Yusuf bilang gini, kalian saat pulang lagi atau ingin kembali lagi ke sini, bawalah Bunyamin. Harus bawa Bunyamin ke sini kalau kalian ingin dapat makanan. Akhirnya mereka pulang mereka mendatangi siapa? Ayahnya. Mereka cerita, ayah kami dapat makanan banyak, barang-barang kami dikembalikan oleh seorang menteri keuangan. Oh, tapi kalau kami ingin minta lagi, kami harus bawa Bunyamin ayah. Tapi katanya nggak boleh, kemarin aja kamu membawa Yusuf, kalian menghilangkan Yusuf. Enggak kok ayah, kami janji akan menjaga Bunyamin. Tapi setelah debat, baiklah, tapi jaga Bunyamin ya. Akhirnya mereka membawa Bunyamin. Mereka bawa Bunyamin untuk bertemu dengan siapa? Nabi Yusuf. Datang ke istana. Bunyamin datang ke istana. Saat Bunyamin datang ke istana bersama kakak-kakaknya yang lain ini, Nabi Yusuf berbisik kepada Bunyamin. Bisikannya gini, Bunyamin, aku adalah Yusuf kakakmu. Maka jangan takut, kamu akan tinggal di sini. Nah, akhirnya saat mereka ingin pulang nih, Bunyamin mau pulang sama kakak-kakaknya, tiba-tiba diberhentiin sama tentara. Kata tentara, tunggu, kalian mencuri ya? Tidak, kami tidak mencuri, kalian mencuri. Akhirnya pas aku dicek, di Bunyamin di sarungnya ada piala emas. Akhirnya Bunyamin ditinggalkan di istana dan mereka pulang ke rumah. Saat di rumah, mereka cerita lagi ke ayahnya. Mereka bilang apa? Ayah, maaf, Bunyamin ditangkap oleh petugas istana atau pada tentara-tentara istana karena Bunyamin mencuri. Kata ayah, enggak mungkin Bunyamin mencuri. Tidak ayah, benar. Kalian tidak pernah atau tidak menyimpan tanggung jawab kepada Bunyamin. Aku telah izinkan Bunyamin untuk tinggal atau ikut bersama kalian. Akhirnya ayahnya marah nggak? Marah. Akhirnya kata ayahnya, cari atau temukan lagi Bunyamin untuk dibawa lagi ke rumahnya. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf datang lagi kemana? Datang lagi ke istana untuk sama siapa? Nabi Yusuf memohon. Yusuf kita nggak tahu ya. Berarti tolong Pak Tuan untuk mengembalikan lagi Bunyamin. Akhirnya kata Nabi Yusuf apa? Aku adalah Yusuf, saudaramu yang telah kamu buang ke sumur. Kalian itu kakak-kakak yang telah membuang aku. Akhirnya menyadari
akhirnya Nabi Yusuf bilang apa? Aku telah memaafkan kalian dan telah memohon kepada Allah untuk memaafkan kalian juga. Akhirnya bertaubatlah kakak-kakaknya. Dan akhirnya kakak-kakaknya cerita tentang keadaan ayahnya. Mereka cerita kalau ternyata ayahnya Nabi Yusuf itu telah buta, matanya putih karena sering menangis kepergian dari Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ya sudah, bawakan baju ini, berikan kepada ayah supaya ayah matanya melihat kembali. Yang terakhir, Nabi Yusuf akhirnya saat mereka datang, mereka ketemu dengan ayahnya, bilang, ayah, kami menemukan Yusuf. Ini dikasih jubah, lalu matanya ayahnya Nabi Yusuf pulih kembali. Mereka pergi kemana? Bertemu dengan Yusuf. Lalu saat bertemu dengan Yusuf, Yusuf langsung memeluknya. Memeluk siapa berarti? Memeluk ayahnya dan berkata, ayah, ini merupakan arti dari mimpiku. Mimpinya apa yang pertama tadi? Ingat? Melihat bintang, matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Ceritanya selesai. Ada yang ingin bertanya tentang kisah ini? Ada yang masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Baiklah, kalau sudah, ayo ceritakan kembali. Ini ada 1, 2, 3, 4 atau ada 3 tempat. Maka ibu akan bagikan satu kelompok 2 orang. Cukup jelaskan apa yang ada pada gambar ini. Silakan diskusi dengan temannya masing-masing. Fahri dengan Dika, lalu Intan dengan Zahra, Feby sendiri tidak apa-apa. Dan yang terakhir adalah Fira dan Atia. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi apa yang dimaksud dari gambar tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Ya, jika ada yang bingung, ibu ini apa yang maksudnya lupa, boleh ditanyakan kembali. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Itu ayahnya Nabi Yusuf. Iya, betul. Iya. Hari ini mana? Hari? Iya, dalam betul. Coba, ada lagi? Bingung? Iya. Iya, betul. Dimakan. Jadi, sapi kurusnya memakan bulu sapi gemuk atau yang besar. Ada lagi? Sudah? Saya tanya Bu, Boleh, apa? tadi kan bisnis saudara dijual siapa? Dijual ke penguasa negeri. Ibu tidak tahu nama laki-lakinya, tapi istrinya adalah Zulaikha. Kalau kita suka dengarnya, Zulaikha, Bu. Ya. Jadi Zulaikha adalah ibu angkatnya Nabi Yusuf. Bunyamin. Nah. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah ya? Baiklah, waktunya sudah habis.
disebutkan bahwa Nabi Yusuf ini sedang diajak bermain oleh kakaknya. Iya, lalu Lalu kakaknya ini membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Betul atau tidak? Betul. Betul. Oke, tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya adalah Zahra. Oke, Zahra, boleh jelaskan? Ini apa ya maksudnya? Jadi Nabi Yusuf itu ditemukan oleh para pedagang, lalu Nabi Yusuf itu dijual tuh. Oke. Ini berarti Nabi Yusuf diselamatkan apa langsung dijual? Diselamatkan dulu, lalu dijual. Oke, betul atau tidak teman-teman? Betul. Tepuk tangan untuk Zahra. Selanjutnya Inta. Apa maksudnya Inta? Ini raja bermimpi sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Oke, adalah mimpi raja tentang sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Betul atau tidak salah? Betul. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya adalah Feby. Feby, apa yang dimaksud dari kisah ini? Jadi di dalam kisah itu Nabi Yusuf itu bertemu sama saudara-saudaranya yang bernama Gomer dan Zino. Itu di situ saudara-saudaranya itu berniat untuk mengumpulkan barang dengan makanan karena di situ tuh lagi ketemu. Betul. Ada lagi? Mau ditambahkan lagi? Sudah. Oh, di situ juga Nabi Yusuf berkata ke saudara-saudaranya bahwasanya kalau misalnya mereka mau balik lagi, mereka harus bawa Bunyamin. Bunyamin. Oke, betul tidak? Betul. Tepuk tangan. Hebat untuk Feby. Selanjutnya Feby lagi. Oke, Feby lagi. Boleh. Apa ini Feby? Terus keesokan harinya Ya. saudara-saudara Nabi Yusufnya kembali lagi buat apa? Buat minta makanan. Buat minta Terus makanan. dia sudah membawa Bunyamin. Oke, dan membawa Bunyamin. Oke, selanjutnya Vira. Iya, Bu. Vira ini tentang apa ya Vira? Itu saudara-saudaranya Yusuf bertemu sama ayahnya minta maaf karena Oke. dia buang Yusuf ke sumur, sedangkan Yusuf sudah memaafkannya. Betul tidak teman-teman? Betul. Tepuk tangan. Yang terakhir Asia. Asia ini apa ya maksudnya? Jadi itu Nabi Yusuf bertemu dengan ayahnya. Dengan ayahnya. Ayahnya itu kan baru sembuh dari tabung kasih subah gitu kan. Terus akhirnya dia ketemu sama Nabi Yusuf setelah sekian lama gitu ya. Betul tidak teman-teman? Betul. Hebat. Tepuk tangan. Jadi kalian sudah bisa menceritakan kembali ya tentang kisah ini. Maka ibu akan bertanya. Yang pertama pertanyaannya, apa isi mimpi Nabi Yusuf alaihissalam? Bersujud kepada Nabi Yusuf. Lalu yang kedua apa? Kenapa Nabi Yusuf dilarang untuk menceritakan mimpinya? Karena takut saudaranya memiliki niat Iya, betul. Karena takut bahwa teman-teman atau kakak-kakaknya iri dan membuat atau membahayakan dia. Betul. Nah, ini adalah PR. Sedikit hanya 5. Hanya 5. Maka jangan lupa kerjakan PR-nya di mana? Di rumah atau di sekolah? Di rumah. Yang mulia ya. Nah, minggu depan kisah apa lagi ya? Minggu depan kita akan belajar tentang kisah Nabi Shuaib. Untuk hari ini ingat apa? Bersikaplah seperti Nabi Yusuf yang selalu memaafkan dan membalas dendam. Jadi kita tidak boleh membalas dendam. Ada yang jahat, sudah biarkan Allah yang membalas. Kalau ada yang salah atau ada yang minta maaf, harus dimaafkan atau tidak? Baik, buku mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Jangan lupa belajar, PR yang dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.